Ini saya by sumbu 3D layer, jadi di sini saya pilih 3D cursor ya, tekan S. Nah gitu ya teman-teman, kita turunkan, naikkan ya. Nah sekarang celananya sudah oke ya, tidak nabrak dengan tulang, tidak nabrak dengan kaki ya. Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang rigging karakter. Untuk membuat rigging karakter ya, rigging karakter dalam pemodelan karakter 3 dimensi atau dalam animasi 3 dimensi merupakan tahapan sebelum proses animating karakter itu sendiri teman-teman ya. Jadi sebelum karakter kita animasikan, maka karakter ini akan kita sambungkan dengan tulang ya, seperti itu, supaya nanti kita bisa dengan mudah untuk menggerakkan karakter ya, seperti itu. Nah karakter ini sudah kami buat, dan kalau teknis pembuatan karakter ini bisa dilihat di video-video sebelumnya ya. Nah untuk melakukan rigging karakter ya, terutama karakter ini, karakter manusia, itu di Blender ada cara yang paling mudah ya, karena di sini di Blender sudah ada satu rangkaian tulang dalam Blender ini yang sudah anatominya sudah disamakan dengan karakter manusia. Nah sebelum kita mulai, pastikan kita aktifkan dulu di sini di edit, kemudian di preference kita aktifkan yang namanya Rigify teman-teman. Jadi setelah kita klik tadi ya, edit, preference, pilih add-on ya, kemudian di sini cari Rigify, Rigify ya. Nah, Rigify ini pastikan ini tercentang teman-teman ya. Kalau ini sudah tercentang, berarti untuk Rigify sudah bisa kita lakukan. Nah caranya tinggal kita Shift A ya, kemudian pilih armature. Nah kita pilih yang human ya, human metallic. Nah, ini karena ada macam-macam yang lain, ada single bone, ini berarti nanti hanya satu demi satu tulang yang akan kita munculkan. Ini biasanya untuk objek yang selain karakter, entah itu karakter manusia ataupun karakter hewan ya. Nah ini human metallic, ini nanti yang akan kita gunakan di sini. Nah sebelumnya ya, saya pastikan lagi sebelum kita klik human metallic lagi, saya agak kelupaan ini tadi ya. Jadi pastikan karakter ini sudah berada di posisi di tengah ya teman-teman. Sudah ada posisi di tengah, kemudian ini pastikan ini 3D cursor juga ada di tengah ya. Pastikan 3D cursor di tengah, kemudian ya supaya mudah untuk sumbu dari karakter ini ya, aksis karakter ini kita geser dengan samakan dengan 3D cursor ya. Oke, setelah itu kita supaya nanti objek Rigify-nya ketika muncul dia tepat di tengah sini. Dipastikan ini karakternya di tengah, dan pastikan dia menghadap ke depan ya. Jadi ketika kita aktifkan view front ya, tekan 1 di numpad strateginya ini pastikan dia benar-benar menghadap ke depan ya teman-teman, bukan menghadap ke samping. Nah sekarang kita langsung saja tambahkan rigging Rigify di karakter ini. Kita Shift A, kemudian pilih armature ya, pilih yang human metallic. Nah oke, setelah itu dia akan tepat di sini ya, tepat di sini teman-teman, tepat di tengah-tengah sini. Oke, saya view depan lagi. Nah kalau kita lihat di sini ada memang bagian yang tertutup oleh objek karakter, maka dari itu kita tampilkan tulang ini supaya tetap selalu terlihat di depan, walaupun aslinya tidak di depan ya. Nah untuk membuat supaya tulang ini bisa terlihat seolah-olah di depan ya, maka kita pastikan ini kita pilih yang object data properties, kemudian pilih viewport display ya, di sini centang in front of nya ya.
Oke ya, maka akan terlihat di sini. Nah, tulangnya akan selalu terlihat ya. Nah, selanjutnya kita tinggal lakukan kita lakukan ini positioning di sini. Jadi tulang-tulang kita sesuaikan posisi tulangnya. Jadi yang tulang tangan ini nanti kita posisikan di bagian tangan, tulang kaki kita posisikan di bagian kaki, dan seterusnya. Nah, untuk melakukan itu pastikan objek data kita ganti ke edit mode ya. Harus edit mode. Tidak boleh dalam kondisi objek data. Oke, setelah itu kita perbesar misal ya. Saya lupa. Nah, ini saya by sumbu 3D layer, jadi di sini saya pilih 3D cursor ya, tekan S. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kita ukurannya apa? Kita ukurannya adalah yang ini ya teman-teman ya. Jadi poros tengahnya itu kita ambil yang ini di sini. Oke, jadi ini kita sesuaikan yang itu dulu. Oke, kira-kira segini ya. Nah, baru setelah itu yang atas ya. Yang atas kita bisa naikkan. Kita seleksi sip. Oke, lagi Z. Sorry, saya lupa teman-teman. Nah, selanjutnya sebelum kita naikkan supaya lebih mempermudah dalam proses rigging ini, maka kita buat sisi yang kanan ya, itu dia mengikuti sisi yang kiri ataupun sebaliknya, sisi yang kiri mengikuti sisi yang kanan ya. Dengan cara mengaktifkan di sini kita klik workspace setting ya, kemudian ini optionnya pastikan kita klik, kemudian X axis mirror ini kita centang ya. Jadi ketika yang bagian yang kanan ini saya geser ke atas, nah yang kiri ikut ya. Nah, seperti itu. Oke, demikian halnya yang kaki sekarang. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kalau ketika X axis mirror ini aktif, maka bagian yang satunya ini juga akan otomatis mengikuti ya. Mengikuti bagian yang kita edit atau kita olah. Oke, ini kita perlihatkan dalamnya. Ya, kita geser-geser sesuai dengan posisi yang ada. Nah, selanjutnya kalau ini sudah dirasa sudah cukup untuk ini ya. Oh, ini kok ikut. Oh, ini ikut tadi teman-teman, salah. Oke, saya ulangi, yang ini saya geser. Bisa rotate. Nah, cuman ini porosnya harusnya tidak lagi 3D cursor ya teman-teman. Ini kita kembalikan saja porosnya ke bounding box center di sini. Dia porosnya di sini ya. Oke, kemudian kepalanya.
Nah, untuk kepala ini harus ekstra hati-hati teman-teman, karena kalau kita lihat di sini di bagian kepala, terutama bagian face, ini banyak sekali tulang di sini, karena ini memang ditujukan untuk nanti animasi face ya. Nah, maka dari itu, nah cuman untuk kasus yang ini nanti untuk animasi face saya akan menggunakan cara lain, karena tulang ini sangat sensitif ya. Ketika kita nanti salah menggerakkan, salah memposisikan tulang-tulang yang di face ini nanti riskan error teman-teman. Jadi apa namanya, untuk awal-awal uji coba ini nanti mungkin untuk face ini bisa diabaikan dulu ya. Nanti kita bisa pakai cara lain yang lebih mudah untuk mengatur face ya. Oke, selanjutnya ini saya agak kesusahan kalau mengatur face ini dari tampak depan, maka saya rubah dari tampak samping di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini saja. Ya. Ya, kalau teman-teman mau tahu tombol-tombol apa saja yang saya select di sini, bisa pilih ya, bisa lihat yang di sini ya. Nah, kemudian yang ini upayakan jangan sampai pisah teman-teman, karena ini juga riskan rawan error kalau ini pisah untuk yang tulang ini sama yang satunya. Oke, seperti itu. Kita lihat tampak atas sekarang. Oke, tambah samping lagi. Kita cek. Nah, ini masih banyak yang belum pas ternyata teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan atur yang jari ya teman-teman ya. Ya, kita atur, kita sesuaikan dengan posisi jari ya teman-teman.
Ya, ini sebagian tangan yang kiri sudah oke, dan harusnya otomatis yang kanan pun juga sudah oke ya. Oke, ternyata sudah. Nah, oke, setelah itu pastikan semuanya benar-benar fix ya. Dan yang lutut ini pastikan ini agak dimajukan sedikit ya, supaya nanti ketika apa namanya lututnya nanti memang benar-benar ketika diangkat kakinya itu benar-benar lututnya ini maju bukan mundur gitu ya. Nah, kalau sudah sekarang kita ke objek mode, kita pilih objek mode. Setelah tadi saat kita ngedit kita menuju ke edit mode. Nah, setelah ini langkah selanjutnya adalah ya teman-teman, kita klik lagi ke objek data properties ya, kemudian scroll ke bawah. Nah, hingga menemukan ini Regify button ya, di Regify button. Nah, di Regify button ini ada generate rig, kita klik ya. Harusnya kalau tadi benar ya, tidak ada tulang yang digeser-geser berlebihan, harusnya ini tidak error. Tapi kalau error berarti ada yang salah saat saya menggeser-geser tulang tadi. Oke, saya klik generate rig. Agak menunggu. Iya, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Akan muncul garis-garis yang ini nanti dapat kita jadikan untuk mengkontrol karakter ya. Dan di sini kalau kita lihat di di outliner, maka akan muncul rig ya. Kalau yang tadi itu metarik ya, kalau ini rig, dan ini nanti yang kita akan fokus ke sini. Yang metariknya nanti kita hidden saja. Oke ya. Nah, setelah itu metariknya di hidden saja, tidak apa. Kita kembali ke solid, mode solid. Nah, setelah ini langkah selanjutnya adalah kita tinggal menyatukan antara karakter ini dengan rig ya teman-teman. Nah, langkahnya seperti apa? Langkahnya tentunya sangat mudah sekali. Jadi setelah ini kita pastikan tulangnya itu sudah sesuai dengan bentuk karakter ya. Selanjutnya kita tinggal klik keduanya, baik itu karakter maupun rig ya. Dan yang pastinya posisi rignya ini bukan yang pose mode ya teman-teman, kita ganti yang object mode ya. Oke, kemudian kita klik karakter, kemudian klik rignya, kemudian setelah itu tekan Ctrl P. Nah, maka akan muncul beberapa menu seperti ini ya. Jadi Ctrl P ini menu untuk parenting teman-teman, untuk untuk parenting ya, untuk pengasuhan, untuk ya seperti itulah kira-kira. Nah, ini kita set parent to, ini kita pilih yang ini ya, armature deform with automatic weight ya. Oke, kita klik ya, dan sudah ya. Sekarang buktinya apa? Buktinya kita klik objek karakter ini, kemudian di modifier properties ini ada tambahan armature ya. Sekarang kita cek, kita gerakkan, coba dari rignya apakah objeknya mengikuti. Caranya kita klik rignya, kemudian pilih pose mode ya. Ini kita drag ya, kita key. Nah, oke. Ya, sekarang ini bisa kita gerakkan. Putar apakah juga bisa? Ya, putar juga bisa, drag bisa ya. Coba jari, klik ini, kemudian klik S ya, scale teman-teman ya. Oke, bisa ya. Nah, kalau mau mengembalikan ke posisi awal, ini tinggal kita tambahkan tombol Alt ya, Alt ya. Jadi misalnya ini skill tadi, berarti tinggal Alt S gitu. Kemudian yang ini juga sama, yang ini tadi Alt key ya, jadi kembali
Alt R untuk kembali posisi rotasi ya, seperti itu ya. Nah, oke, kita cek yang ini kalau untuk menggeser keseluruhan ya. Ya ini belum ya teman-teman ya, ini masih untuk rambut, mata, lidah, gigi itu belum nyambung dengan ini. Oke, ini kita Ctrl Z. Yang jelas untuk bagian yang sudah terparent dengan rig ini sudah bisa kita gerakkan sesuai keinginan ya. Berarti untuk objek yang belum, kita juga lakukan cara yang sama untuk rambut, mata, dan juga untuk lidah ya. Nah, namun seperti tadi, pastikan rignya dalam kondisi yang objek mode ya. Oke, kita klik rambutnya, kemudian kita shift, klik rignya, kemudian seperti tadi Ctrl P, with automatic weight ya. Kemudian matanya juga sama, shift ini, Ctrl P, ini juga sama. Gigi juga sama. Lidah juga sama. Oke, sekarang kita cek ya. Harusnya sih sudah kondisi pulse mode ya. Oke, sudah. Oke. Alt R. Yang ini Alt key. Juga sama Alt key untuk kondisi semula ya. Nah, selanjutnya apakah ini sudah benar-benar selesai? Kita tinggal lanjut ke proses animating ya. Apakah ya? Ternyata kita cek. Nah, ternyata belum teman-teman. Karena apa? Ya karena seperti ini. Ada beberapa kasus yang nanti kita memang perlu melihat lagi ya. Contoh ini ternyata celananya belum benar-benar ngikut tulang ya. Ada beberapa bagian tertentu yang belum mengikuti sehingga terjadi seperti ini ya. Nah, maka selanjutnya akan kita lakukan proses pengaturan bobot ya, pengaturan bobot dari setiap vertex dalam parenting ke rig ya. Oke, ini kita kembali ke object mode, kita klik karakternya, kemudian pilih di sini weight paint ya. Pilih weight paint. Oke. Nah, ini kita nanti akan lihat bagian yang harusnya mengikuti tulang tertentu, namun dia belum mengikuti bagian tersebut ya. Nah, untuk mengecek hal itu kita bisa klik yang di sini Object Data Properties ya. Nah, di sini akan muncul di vertex group ini akan muncul nama-nama dari bagian tulang ya. Ya, jadi seperti ini. Yang sedang aktif di sini itu adalah DevTick L. L ini maksudnya left ya, berarti sebelah kiri, yang R ini yang sebelah kanan. Nah, gitu ya. Nah, ketika saya klik di sini, biasanya bagian karakter yang sini dia warnanya hijau atau bahkan merah atau kuning ya. Seperti itu. Nah, kalau saya klik di sini kemudian ini warna hijau di sini menunjukkan bahwa bagian tulang yang di sini itu dia akan diikuti oleh bagian dari karakter yang bagian ini, seperti itu teman-teman.
Nah, sedangkan bagian yang biru ini bagian yang tidak mengikuti bagian tulang di sini. Nah, maka untuk supaya yang celana ini dia bisa mengikuti bagian yang ini ya, lutut ya, maka kita harus klik tulang bagian lutut ya. Ini foot kaki, berarti naik lagi. Nah, mungkin ini ya. Nah, mungkin ini. Yang ini kalau kita perhatikan bagian yang celananya ini masih biru banget, berarti dia sama sekali tidak ada bobot untuk mengikuti lutut ya. Maka dari itu ini perlu kita tambahkan di sini. Caranya bagaimana? Caranya pastikan kita klik di sini ya. Kemudian kita klik select sehingga muncul bagian titik-titik yang harusnya bisa connect dengan lutut ini. Nah, setelah itu kita bisa pilih jenis seleksinya ya, kita pilih yang vertex. Oke, kemudian di sini ya kita pilih yang tool ya, teman-teman. Pilih bagian yang tool. Oke. Kemudian ini kita bisa pilih, selanjutnya kita bisa pilih bagian yang ingin kita rubah nilai bobotnya ya. Nah, misal di sini tertulis weight-nya itu 1 ya. Atau ya ini 1,000 sih ya. Ya. Nah, ini nanti ketika bagian yang kita klik di sini dia akan bobotnya langsung 1. Kalau 1 berarti sangat kuat ya, teman-teman. Nah, oke ya, untuk celana ini kita coba kurangi sedikit, jangan 1 lah ya. Nah, oke. Dia langsung naik setelah saya klik di sini. Nah, oke. Sekarang dia naik, teman-teman. Dia mengikuti bagian yang kita inginkan. Yang bawah ya, dia harusnya ikut tapi sedikit, maka ini saya kurangi nilainya 0,8. Nah, oke, seperti itu ya. Oke, sekarang dia tidak bertabrakan dengan kulit yang tadi ya, teman-teman. Ya gitu kira-kira untuk pengaturan bobot parenting ya. Oke, saya naikkan lagi. Nah, ini juga sama ya, yang ini mungkin agak sedikit dinaikkan. Tapi tidak segitu. Jadi teman-teman bisa atur ya, kira-kira paling pas berapa gitu. Ya, itu teman-teman ya. Itu untuk yang kaki kiri. Apakah yang kaki kanan sama? Kayak kalau sama ya, maka harus juga kita atur ya, teman-teman. Demikian halnya dengan yang bagian yang lain ya. Oke, saya coba lagi yang ini. Saya klik push ya, push mode. Kita turunkan, naikkan ya. Nah, sekarang celananya
sudah oke ya, tidak nabrak dengan tulang, tidak nabrak dengan kaki ya. Oke, itu ya. Kita RTG, kita coba yang satunya. Nah, oke ya teman-teman. Ternyata memang sama ya. Kondisinya sama, kita klik di sini, pilih yang weight paint. Ini berarti yang sini ya. Sorry, select dulu. Oh, tidak mau, kita naikkan ke atas lagi dulu. Nah, ini kita baru kita select. Oke. Kembali ke sini. Nah, gitu ya teman-teman. Ya, seperti itu untuk pengaturan bobot parenting ya. Jadi memang agak ribet ya untuk urusan rigging ini. Jadi setelah kita atur tulangnya ya, setelah kita satukan dengan karakternya, ternyata kita masih perlu lagi untuk mengatur bobot riggingnya, bobot parentingnya. Oke, seperti itu dulu untuk rigging karakter. Nanti kita lanjutkan ke rigging yang face ya. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.